Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Akira Dinasti. Kami dari penerbitan Media Tama dan ini rekan saya Kak Cici. Kami juga dari editorial Media Tama. Dan untuk sebelahnya ada adik Dilan ya. Untuk adik Dilan ini masih 18 tahun Ibu. Tetapi untuk kemampuan IT-nya luar biasa seperti ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian telah memberikan kesempatan kami untuk memperkenalkan salah satu produk unggulan dari penerbitan Media Tama. Nah, untuk produk unggulan atau produk terbaru dari penerbitan Media Tama itu sendiri kami beri nama Epos. Nah, mungkin sebelum kita memasuki lebih dalam tentang fitur-fitur unggulan di dalam Epos, mungkin dari Bapak Ibu sudah memegang sampelnya seperti itu. Mungkin kita dapat menyimaknya satu persatu. Apa sih fitur-fitur unggulan di dalam Epos? Kemudian apa yang membedakan Epos ini dengan esensi yang mungkin tadi sudah disampaikan dari tim kami bahwa dari sekolah ini mungkin sudah menggunakan esensi sebelumnya. Nah, apa sih yang membedakan Epos ini dengan esensi atau dengan buku-buku lainnya seperti itu? Nah, mungkin di sini saya izin menyampaikan sedikit latar belakang terbentuknya Epos itu sendiri, bahwa buku Epos ini kami susun untuk 1 tahun pembelajaran atau 2 semester seperti itu. Kemudian Epos juga merupakan buku pendamping dari buku pemerintah. Nah, maka dari itu sebagai buku pendamping, Epos ini tentu saja disusun lebih terstruktur, aplikatif, dan juga menyesuaikan dengan kurikulum terbaru, yang mana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita telah menerapkan kurikulum merdeka. Dan ini sedikit informasi bahwa dari buku-buku Media Tama ini kita sudah menggunakan. Nah, mungkin poinnya adalah di sini bahwa Epos itu dikembangkan sesuai kaidah dan prinsip dari kurikulum merdeka. Mengapa dikatakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsip kurikulum merdeka itu tidak hanya menekankan prestasi akademiknya saja, tetapi juga pengembangan keterampilannya, penguatan karakternya, dan juga peningkatan kompetensi baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, kemudian sesuai namanya Epos, posnya apa? Posnya adalah kita sudah menyediakan beberapa fitur-fitur digital di dalam buku tersebut. Untuk fiturnya itu ada education video, kemudian digital assessment atau tes secara digital. Bapak Ibu yang sudah memegang sampelnya di halaman pertama atau di halaman pertama, itu kita akan menemukan adanya sebuah fitur bernama stimulation. Nah, ini sedikit informasi juga bahwa fitur-fitur di dalam Epos ini kita menggunakan istilah-istilah bahasa internasional atau bahasa Inggris. Namun untuk materi-materinya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kembali lagi ke fitur pertama, kita akan menemukan stimulation, atau jika di dalam kurikulum merdeka, stimulation itu kita kenal dengan pemicu. Pemicu untuk apa? Pemicu untuk merangsang keingintahuan peserta didik dalam proses belajar seperti itu. Jadi bahasa sederhananya ini merupakan gambaran awal materi. Nah, kemudian di buku Media Tama kami juga memunculkan adanya kebermaknaan materi. Jadi harapannya apa yang didapatkan peserta didik dalam proses belajar itu dapat bermanfaat bagi dirinya maupun di lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, kemudian tidak lupa kita juga sudah menyediakan adanya tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, di mana sekali lagi untuk buku-buku Media Tama kami sudah menyesuaikan dengan kurikulum dan juga SK terbaru dari pemerintah. Nah, kemudian untuk fitur selanjutnya ada mapping atau kita kenal dengan peta konsep. Kemudian ada keyword atau kata kunci. Nah, di bawah keyword mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar atau di buku langsung. Di situ kita menemukan sebuah fitur let's find out, atau jika di dalam kurikulum merdeka kita mengenalnya dengan pemantik. Nah, untuk pemantik ini berisi
tentang soal-soal dasar sebelum siswa itu beranjak ke materi seperti itu atau pemanasan lah bahasanya. Nah kemudian di bawah let's turn out kita akan menemui QR code. Nah itu nanti jika di-scan oleh Bapak Ibu Guru akan muncul yang pertama itu fitur tes diagnostik. Nah mungkin Bapak Ibu Guru yang sudah memegang sampelnya dapat di-scan untuk mencobanya isinya apa saja, itu bisa langsung dicoba. Yang pertama kita memunculkan tes diagnostik. Tes diagnostik fungsinya untuk mengetahui gaya belajar peserta didik kita. Karena sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka itu kan sangat menekankan pada merdeka belajar siswa seperti itu. Nah maka dari itu di dalam buku E+ Media Tanah kita menyediakan sebuah fitur untuk mengetahui gaya belajar peserta didik kita. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan, perwakilan tim IT dari Media Tama Pusat. Di sini saya akan sedikit mendemokan untuk aplikasi scanner app yang ada di buku E+ jenjang SD dan SMP. Untuk aplikasi scanner sendiri ini dibentuk karena ada permasalahan tentang penggunaan gadget di jenjang SD dan SMP. Kita ketahui bahwa untuk jenjang SD dan SMP sendiri, anak-anak tidak diperkenankan membawa HP ke sekolah. Maka dari itu, kita membuatkan aplikasi scanner yang dikhususkan untuk Bapak Ibu Guru dalam mengkoreksi jawaban siswa. Kemudian aplikasi ini berkonsep pada efisiensi dan efektivitas dalam penilaian pembelajaran. Untuk fitur yang pertama ada report dan recap. Jadi report secara cepat. Fitur ini juga memberikan analisis mendalam tentang hasil scan jawaban. Jadi bukan hanya skor nilai, namun kita juga memberikan informasi detail seperti jawaban siswa, misal nomor 1 menjawab A, nomor 2 menjawab B, itu kita berikan secara detail. Lalu untuk recap sendiri, di sini kita juga memberikan rata-rata skor, jumlah jawaban benar atau salah, dan juga perintingan. Ini mungkin bisa menjadi salah satu fitur yang membantu Bapak Ibu Guru dalam pembuatan rapor di akhir semester. Lalu yang kedua, di sini kita juga memberikan bank soal digital di mana Bapak Ibu Guru nantinya hanya perlu mendownload soal dari kita lalu mencetak dan membagikannya ke siswa untuk fitur bank soal dari kita. Lalu yang ketiga, di sini kita juga sediakan LJK khusus karena LJK ini nanti berukuran A4, satu lembar berukuran A4 dan dapat dibagikan kepada 2 siswa. Jadi misal Bapak Ibu Guru satu kelas memiliki 40 siswa, Bapak Ibu Guru hanya perlu mencetaknya 20 lembar. Karena itu nanti bisa dibagi menjadi 2 siswa, satu lembar 2 siswa. Itu juga merupakan salah satu visi kita, yaitu fokus pada kemudahan dan fleksibilitas. Lalu yang ketiga, di sini kita juga integrasi dengan web dan juga mobile, satu akun 2 platform. Ini juga merupakan kemudahan agar Bapak Ibu Guru bisa lebih mudah menggunakan aplikasi dari kita. Untuk website sendiri, di sini akan muncul seperti tampilan lebih detail, seperti ranking dan juga nilai-nilai siswa pada soal yang sudah dikerjakan. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu kita selalu menekankan pada kemudahan, mudah digunakan siapapun bisa. Jadi jika kita melihat tenaga pendidikan di Indonesia itu rata-rata ada yang senior dan juga ada yang masih muda. Kalau saya melihat sendiri bahwa guru-guru senior itu sangat sulit
atau istilahnya susah dalam memahami teknologi yang terbaru. Maka dari itu kita memberikan jaminan kepada Bapak Ibu guru bahwa siapapun bisa. Jadi kita akan memandu Bapak Ibu guru yang kebingungan. Kita memastikan bahwa aplikasi ini dapat digunakan semaksimal mungkin oleh Bapak Ibu guru. Kita juga menyediakan offline mode. Jadi penerbit Mediatama ini memiliki mitra di pelosok-pelosok daerah, bahkan di Sumatera, di Kalimantan. Itu kita tahu sendiri bahwa infrastruktur internet di Indonesia itu masih mengalami belum ada peningkatan. Maka dari itu kita juga menyediakan offline mode. Jika ada kendala internet, Bapak Ibu guru masih tetap bisa menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah demo scan. Saya akan menampilkan. Jadi Bapak Ibu guru cukup membuka aplikasi, melakukan scan, dan akan muncul nilai siswa dan juga nama siswa. Oke, terima kasih. Sekian demo aplikasi dari saya. Dan scanner ini merupakan satu-satunya fitur yang dimiliki oleh penerbit Mediatama. Jadi penerbit lain masih belum memiliki fitur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, dalam proses memberikan penilaian kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu tinggal menyekannya saja, kami sudah memberikan kemudahan di mana nanti sudah muncul nilai atau hasilnya seperti itu. Nah, mungkin untuk Bapak atau Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan, saran, dan kritik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, di buku tersebut tadi sudah disampaikan jika terdapat materi yang sesuai untuk siswa dengan berbagai gaya belajarnya. Pertanyaannya, apakah di modul tersebut sudah sesuai dengan pembelajaran terdiferensiasi yang sesuai dengan bukunya? Jadi antara buku sama modul ini match. Di buku kan sudah diferensiasi, apakah di modul ini juga sudah berbentuk diferensiasi dan sudah disediakan lampiran-lampirannya juga, begitu. Sama satu lagi, ini yang diberikan kan sampelnya kelas 1 sama kelas 5 ya. Untuk kelas lain seperti kelas 4 apakah ada? Karena kebetulan saya kelas 4, jadi pengen tahu buku yang seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin menjawab. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh rekan-rekan saya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan modul ajarnya. Untuk modul ajar sendiri kita sudah sesuaikan dengan bahan ajar. Jadi tentu saja untuk modul ajar itu tidak lepas dari bukunya sendiri, Bu. Jadi tentu saja jika di dalam E+ ini kami sudah memfasilitasi semua gaya belajar peserta didiknya atau berdiferensiasi. Kemudian untuk modul ajarnya sendiri mengikuti. Jadi tentu saja di dalam modul ajar nanti juga kami sudah sediakan pembelajaran berdiferensiasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keduanya terkait dengan apakah kelas 4 ada, kami menyediakan semua jenjang. Jadi dari jenjang kelas 1 hingga kelas 6 itu kita memang ada. Namun untuk hari ini memang kita belum membawakan sampelnya seperti itu, Ibu. Jadi mungkin nanti ke depannya jika sekolah ini menginginkan adanya sampel untuk kelas 4 atau semua jenjang, mungkin langsung nanti bisa dikoordinasi dengan tim dari marketing kami, yang mana nanti kita kirimkan dari Solo. Jadi untuk E+ ini semua jenjang kelas sudah ada seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Izinkan saya menyampaikan kesan-kesan yang saya tangkap tadi dari awal hingga menjelang akhir penyampaian tadi.
Penyampaiannya cukup bagus, ditambah suara mbaknya tadi yang saya terkesan suaranya dulu. Suaranya bagus kayak Diani ya, kayak di mall ya Ustazah. Saya bilang ke sebelah saya gitu, terus saya dengarkan. Sudah itu yang penyampaiannya, kemudian isi dari produk yang disampaikan cukup banyak fitur-fitur yang tentunya diperlukan oleh seorang guru, seorang pendidik, mulai dari materi, kemudian soal, kemudian modul ajar, dan banyak lagi fitur-fitur yang lain sampai aplikasi yang dibutuhkan oleh seorang guru ada semua di buku atau produk Mediatama. Semoga tahun ajaran baru 2025-2026 SD Islam Remaja bisa bekerja sama dengan Mediatama. Amin. Kita bisa healing yang tadi ditawarkan oleh Mas Bapak ini ya. Mas. Jadi kita bisa healing bersama kalau kita menggunakan produk Mediatama. Semoga produk ini bisa mengembangkan pola pikir, mengembangkan kreativitas kita sebagai seorang guru untuk menjadi profesional. Itu saja kesan-kesan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Eva Maradina Putri Lestari. Saya di SD Islam Topo Kersani ini mengajar di kelas 3. Baik, untuk kesan yang saya ingin sampaikan untuk Mediatama ini, saya cukup excited. Kagum dengan produk yang dihasilkan dari Mediatama ini. Ya, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia pendidikan. Di sini ada terbaru juga ya, baru ada di penerbit. Nah, salah satunya Mediatama ini menerbitkan adanya aplikasi yang memudahkan untuk para pendidik dalam hal misalnya modul ajar, kemudian ada soal-soal juga. Jadi memudahkan sekali untuk mendidik dalam memberikan materi kepada peserta didiknya. Kemudian juga tadi saya juga sempat men-scan dari tes awalnya ini Diagnosis. Jadi tes diagnostik itu tadi ada 2, untuk kelas bawah dan kelas atas. Untuk kelas bawah itu tadi juga sangat menarik ya, sesuai dengan usia anak, ada gambarnya sehingga di sana anak tidak bosan, tidak hanya sekedar tulisan saja. Nah, ini cukup menarik. Setelah ada tes, kita tidak perlu mengoreksi secara manual, tapi ada secara langsung ya, di scan. Nah, itu sangat memudahkan sekali kita untuk menentukan siswa ini masuk di kelompok apa. Ada 3 itu tadi yang disebutkan. Ini sangat memudahkan sekali. Selain itu juga ada pornonya. Saya juga sempat men-scan juga. Ternyata pornonya juga sangat menarik untuk disaksikan oleh peserta didik. Jadi tidak membosankan untuk kita sebagai pendidik untuk memberikan media kepada anak-anak. Jadi menurut saya SD Islam Topo Kersani Remaja ini bisa bekerja sama. Dia bisa dan mungkin bisa bekerja sama dengan Mediatama. Karena ini sangat bagus, yang produk dari Mediatama dalam hal IT-nya ini sudah bagus. Mungkin cukup dari